Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Mbalen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di dalam kajian rutin Ahad pagi PCM Mbalen dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mencoba mengkaji bersama-sama tentang sebuah rumusan yang berkaitan dengan risalah Islam berkemajuan. Risalah Islam berkemajuan ini kalau kita lihat adalah hasil muktamar ke-48 di Surakarta kemarin. Tidak hanya Muhammadiyah melakukan reorganisasi yang mana terpilih sebagai ketua umum dan juga sekretarisnya, ya sebenarnya posisinya masih sama ya, tetapi tentu ada perubahan-perubahan, yaitu ketua umumnya masih Profesor Dr. Hidar Nasir, kemudian sekretarisnya Profesor Dr. Abdul Mukti. Tapi yang menarik, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di muktamar kemarin di Solo atau di Surakarta itu melahirkan rumusan yang disebut dengan risalah Islam berkemajuan. Jadi ada sebuah istilah yang digunakan oleh Muhammadiyah untuk menggambarkan identitas atau mungkin juga karakteristik Islam yang kita pahami sebagai Islam yang berkemajuan. Istilahnya al-Islam at-taqaddumi, Islam yang berkemajuan. Meskipun kalau kita lihat di dalam sejarah pemikiran, maksudnya sejarah pemikiran kontemporer, pemikiran Islam kontemporer, maka banyak istilah-istilah yang muncul. Ada yang menggunakan istilah progresif Islam, ada juga yang menggunakan modern Islam, postmodern Islam. Kemudian ada juga leading Islam, Islam yang memimpin. Tetapi di konteks Indonesia itu muncul beberapa istilah. Ada yang menggunakan Islam Nusantara. Ya, Islam Nusantara ini dipahami sebagai Islam yang di Nusantara atau bermadhab Nusantara. Ini perdebatan kan. Ada Islam, kemudian Nusantara, Islam Nusantara. Ini kan kalau kita lihat dalam bahasa Arab atau gramatika bahasa Arab atau ilmu nahwu, ini kan tarkib idhofi, yaitu susunan yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Namanya mudhof dan mudhof ilaih itu mentakdirkan ada preposisi itu huruf jar yang dibuang. Kalau kita katakan Islamu Nusantara, itu maksudnya Islam fi Nusantara atau Islam li Nusantara atau Islam
an-Nusantara itu perdebatan di kalangan mereka. Maksudnya kalau Islam di Nusantara ya Islam miliknya Nusantara. Jangan-jangan menjadi sebuah mazhab tertentu misalnya. Atau misalnya Islam fi Nusantara, Islam yang ada di Nusantara gitu. Nah itu perdebatannya. Tetapi ya sebenarnya Islam Nusantara itu kalau dikatakan mazhab juga nggak mau ya. Meskipun terkadang istilah-istilah itu disalahpahami dan juga digunakan untuk justifikasi sebuah kepentingan. Tapi intinya ada upaya untuk melakukan pribumisasi Islam. Bahwasanya Islam sudah melakukan kulturisasi di Indonesia. Artinya Islam dan budaya tidak kontradiktif. Kemudian juga ada kelompok yang Arab sentris ya. Arab sentris itu pokoknya ya kita kembali ke Arab. Sehingga pakaiannya Arab, istilah-istilah yang digunakan juga Arab. Ada akhi, ada ukhti, ada ana, antum. Tapi tentu tidak berbicara bahasa Arab secara totalitas ya, hanya menggunakan beberapa kata gitu untuk menggambarkan jati diri. Bahwasanya ketika kita ingin maju ya kembali ke mengadopsi budaya atau kultur Arab gitu. Nah, tetapi di Muhammadiyah ketika kelompok-kelompok lain itu bingung ya menggunakan istilahnya. Ada istilah Islam Nusantara, kemudian tadi Islam yang Arab sentris gitu. Nah, justru Muhammadiyah menggunakan Islam berkemajuan ya. Maksudnya Islam berkemajuan itu bagaimana? Apakah ini memiliki historitas atau Muhammadiyah misalnya ingin ingin mencari sebuah kata atau tandingan, misalnya menandingi Islam Nusantara. Sehingga perlu untuk kita pahami ya, sehingga kita sering bicara Islam berkemajuan itu maksudnya apa gitu. Oke. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kalau kita lihat di Risalah Islam Berkemajuan itu ada 5 bab ya. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, kemudian bab 5 itu penutup. Penutup itu sekitar 83 halaman. Sudah di-download Bapak dan Ibu? Kalau sudah ya. Nanti kalau sudah mendownload update jadi. Tapi rata-rata orang Muhammadiyah ya tidak begitu update. Oke. Nah, nanti kita akan bahas ya, cuma pendahuluan dan konsep dasar Islam berkemajuan. Yang isinya 2, yaitu karakteristik Islam berkemajuan, kemudian manhaj Islam berkemajuan. Yang lainnya kita insya Allah akan bahas pada pertemuan yang akan datang karena waktunya nggak mungkin cukup. Nah, kalau tim penyusunnya itu sebagian tokoh jenengan sudah familiar atau sudah tahu. Misalnya Pak Syafiq Mughni, Abdul Mu'ti, kemudian Najib Burhani, ini yang menulis Muhammadiyah Jawa itu. Kemudian Pradana Boy, ini yang unsur pemuda pasti tahu ya, karena dulu pernah menjadi ya itu. Yang lainnya mungkin agak asing ya. Ini diantara tim penyusun Risalah Islam Berkemajuan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kenapa kok Muhammadiyah memunculkan Islam berkemajuan? Nah, kalau kita lihat di dalam pendahuluan, di sana dijelaskan sebenarnya Muhammadiyah itu berkeyakinan bahwa Islam yang sesungguhnya, Islam hakiki, Islam yang sesungguhnya, karena mungkin ada orang-orang mengaku membela agama Islam, menyebarkan pemikiran Islam, ternyata tadi tidak hakiki, ada sebuah kepentingan, ada sebuah fanatisme mazhab dan seterusnya. Makanya disebut Islam yang sesungguhnya. Islam yang sesungguhnya itu Islam yang mendorong kemajuan atau takodum. Takodum itu dari kata kodam. Kodam itu kan kaki. Namanya kaki, berjalannya tentu ke depan. Nggak mungkin, jarang sekali kita menggunakan kaki untuk jalan ke belakang itu.
Ya, secara umum namanya kaki itu kan berjalan ke depan, sehingga dalam bahasa Arab berkemajuan atau maju, berkemajuan itu disilahkan takodum gitu. Oke. Nah, artinya Islam itu mendorong kepada kemajuan. Mulai wahyu yang pertama sudah merumuskan bangunan keilmuan, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan semangat Iqra ini maka muncul peradaban Islam. Tidak hanya di Madinah, tidak hanya di Arab, tetapi juga Islam bisa melampaui lintas benua dan sampai pada negara kita. Itu berangkat dari wahyu yang pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam hadis, ya semuanya menggambarkan sebuah kemajuan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, itu sebuah apa? Kemajuan. Sampai kafarah saja, orang melakukan dosa di dalam agama itu diantara apa? Kafarahnya apa? Tahriru raqabah, membebaskan budak. Artinya ini Islam memperjuangkan hak kemanusiaan. Karena Islam tentu lahir dari sebuah budaya, maksudnya Islam itu berinteraksi dengan sebuah budaya yang mapan, tetapi di situ Islam apa? Berupaya untuk memanusiakan manusia, sehingga ada kafarah yang berkaitan dengan apa? Tahriru raqabah. Ini juga apa? Mendorong sebuah kemajuan. Dan juga kalau kita lihat di dalam historitas Muhammadiyah atau sejarah Muhammadiyah, sebenarnya berkemajuan itu sudah menjadi ruh Muhammadiyah sejak periode awal. Sehingga di dalam statuten Muhammadiyah 1912 itu sudah menggunakan istilah maju atau memajukan. 1912 ini apa? Tahun berdirinya Muhammadiyah. Di statutennya itu sudah ada istilah apa? Berkemajuan atau memajukan. Maka di sana dikatakan tujuan Muhammadiyah itu memajukan hal agama kepada anggotanya. Dan rumusan tersebut itu melengkapi tujuan pertama dari Muhammadiyah apa? Menyebarkan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu masih pakai istilah apa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di dalam data-data ke Muhammadiyah itu umum menggunakan istilah Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau di bahasa Arab kan yang menjadi Sayyidina Muhammad. Nah, sehingga sebenarnya Muhammadiyah itu tidak alergi terhadap Sayyidina. Itu di data tujuan Muhammadiyah di sini Pak tadi. Agama Kanjeng Nabi Muhammad, maksudnya dinu nabiyina Muhammad. Karena ini konteksnya bukan berkaitan dengan ibadah makhdoh. Tapi kalau dalam konteks ibadah makhdoh yang mana tuntunannya sudah diajarkan atau ditentukan oleh Nabi, maka Muhammadiyah tidak menggunakan Sayyidina. Misalnya sholawat dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad, itu tidak ditambahi Sayyidina. Sehingga dalam kitabus sholah kita 1929 itu Muhammadiyah ketika menuntunkan redaksi sholawat dalam sholat itu Allahumma sholli ala Muhammad, itu berdasarkan hadis Ka'ab ibn Ujrah. Hadis Ka'ab ibn Ujrah itu ternyata ditemukan di dalam kitab Al-Um. Makanya dalam HPT kita wafil di dalam kitab Al-Um, yaitu kitabnya Imam Syafi'i sendiri. An Ka'ab ibn Ujrah, dari sahabat Ka'ab ibn Ujrah. Kemudian disebutkan redaksi sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya ketika Muhammadiyah tidak menggunakan Sayyidina, itu justru rujukannya kitab Al-Um. Kitab Al-Um itu yang ditulis oleh Imam Syafi'i, yang merupakan muassis al-madhab asy-Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i. Meskipun
ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin, yang belakangan, itu mensunahkan kata Sayyidina. Misalnya dalam Fathul Mu'in, maka di sana dikatakan wala ba'sa bi ziyadati Sayyidina qabla Muhammadin. Wala ba'sa, dan tidak mengapa menambah kata Sayyidina qabla Muhammadin, sebelum kata Muhammad. Artinya sholawat dalam sholat itu tidak mengapa ditambahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu kata siapa? Pengarang Fathul Mu'in, yaitu Syekh Zainuddin Al-Manibari, muridnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. La ba'sa itu kan tidak mengapa, artinya boleh, tapi belum menggambarkan status hukum. Tetapi sama khasiahnya atau mukhassinya pensyarah Fathul Mu'in, yaitu siapa? Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, itu ditambahkan bahkan sunnah, sehingga pengikut mazhab Syafi'i sekarang menggunakan kata Sayyidina. Tapi kalau di Muhammadiyah, karena kita beragama itu landasannya Quran dan sunnah makbulah, dan di sunnah makbulah tidak ditemukan Sayyidina, sehingga kita tidak memakai. Dan justru itu sama dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Berarti sama pendapat kita dengan Imam Syafi'i, meskipun berbeda dengan Syafi'iyah. Kemudian 2 tahun berikutnya, itu 1914, rumusan memajukan itu Muhammad di dalam itu juga ditambah menggembirakan. Ada tafsir atau bisyarah. Nah, ini tidak hanya memajukan. Kalau memajukan sudah muncul sejak berdirinya Muhammadiyah 1912. 1914 itu ditambah menggembirakan. Artinya dakwah yang dibawa oleh Muhammadiyah itu menggembirakan. Ini penting, Pak, karena atau Bu, yang seakan-akan menggembirakan ini sudah mulai hilang di dakwah Muhammadiyah. Dakwah Muhammadiyah terlalu pertentangan, nggak ada yang guyon. Habis rapat ya langsung tengkar, itu biasanya gitu. Panas terus pokoknya. Dalam berorganisasi tidak muncul hal-hal yang menggembirakan. Sementara saudara kita itu ngumpul, ada apanya, Pak? Ada sangkonya, pulang masih bawa sangko, masih apa? Makan-makan, menggembirakan. Nah, kita itu apa? Kurang menggembirakan. Nah itu. Nah, sehingga 1914 itu sebenarnya Muhammadiyah sudah tidak cukup memajukan, tapi juga menggembirakan. Kalau memajukan itu mungkin orang hanya dipecuti saja, tapi orang dipecuti itu tetap maju, tapi mangkel. Sehingga perlu ditambah apa? Menggembirakan. Yang lengkapnya itu memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama di Hindia, Nederland. Kalau di awal tadi hanya di Jogja. Kalau yang berikutnya Muhammadiyah sudah mulai nasional. Kalau awal tadi 1912 masih lokal, yaitu concern di Jogja karena belum dapat izin menjadi organisasi nasional dari pemerintah Hindia Belanda. Kemudian yang kedua, memajukan dan menggembirakan kehidupan, cara hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada lead-leadnya, yaitu anggotanya. Ya. Nah, ini sejarah munculnya kata berkemajuan. Jadi kata berkemajuan itu 1912 sudah digunakan di dalam apa? Tujuan Muhammadiyah. 1914 itu tidak hanya menggunakan kata memajukan, tetapi juga menggembirakan. Kemudian kalau kita lihat di dalam pernyataan atau nasihat founding father atau bapak pendiri Muhammadiyah sendiri, yaitu Kiai Haji
Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sering mewasiatkan kepada para muridnya atau memberikan petua kepada para muridnya di depan muridnya itu dengan bahasa Jawa. Nasihatnya Mbah Yai Ahmad Dahlan yaitu dadiya kiai sing kemajun lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah gitu. Dadiya kiai sing kemajun. Nah ini kemajun itu maksudnya apa? Kiai yang maju. Tidak hanya, mungkin bahasa kasarnya tidak hanya paham kitab kuning, tetapi juga apa? Tahu problematika dunia modern ini, apa yang dihadapi oleh umat Islam. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan sendiri meskipun lahir dari pendidikan yang tradisional sebagaimana kelompok-kelompok tradisional yang lainnya, dia belajar mazhab Syafi'i, secara akidah juga Asy'ari, secara tasawuf juga membaca kitab Ihya Ulumuddin. Ya, gurunya kan sama dengan siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika belajar di Semarang, belajar pada Mbah Soleh Darat atau Soleh As-Samarani. Kemudian Mbah Yai Ahmad Dahlan meneruskan belajarnya ke Mekah. Dan Mbah Yai Ahmad Dahlan lebih mulazamah atau belajar kepada Syekh Khotib Al-Minangkabau. Syekh Khotib Minangkabau itu meskipun mazhabnya Syafi'i, tapi dia cukup terbuka terhadap apa? Gerakan-gerakan pembaruan baik di Arab Saudi yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga gerakan Salafiyah yang di Mesir, yaitu yang dipimpin oleh siapa? Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Ridho. Dan sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sangat terbuka karena gurunya Ahmad Khotib Minangkabau. Minangkabau itu ya Minangkabau Sumatera itu, tapi dia menetap di Mekah atau di Arab ya. Itu. Nah, sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika pulang itu beragamanya sudah mulai berpikiran modern. Karena dia apa? Mengakses beberapa pemikiran terutama dari gerakan Salafiyah atau gerakan Islah yang ada di Mesir. Ini yang menarik Pak, kalau mungkin di Arab itu yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hanya purifikasi tauhid konsentrasinya. Tapi kalau di Mesir ada pendidikan, ada macam-macam. Dan Muhammad Abduh itu dia pernah hidup di negara Barat, di Perancis. Makanya Muhammad Abduh pernah mengatakan ra'aitul Islam bidunil muslimin. Ketika saya di Perancis itu saya melihat Islam, tapi tidak ada orang muslimnya. Karena Islam yang berkemajuan, Islam yang apa? Modern. Maksudnya prinsip-prinsip Islam itu diterapkan oleh orang-orang apa? Barat. Tetapi ketika Muhammad Abduh melihat realitas umat Islam di Mesir dan di dunia Islam, itu banyak yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Justru Islam itu seolah-olah apa? Tidak bisa maju karena perilaku umat Islam itu sendiri, sehingga melahirkan ungkapan apa? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Artinya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu ada purifikasi secara tauhid dan juga modernisasi itu. Tidak hanya purifikasi, kalau purifikasi saja nanti hanya mengadopsi pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi juga ada kombinasi ini. Bagaimana Islam ini bisa keluar dari penjajahan Belanda atau penjajahan Barat, dan juga agama Islam itu menunjukkan agama yang maju, agama yang apa? Menyupport berkembangnya ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua menariknya, lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Ini penting Pak atau Bun jenengan hafalin ya, biar kita nggak hanya hafal satu saja, apa hidup-hidupilah Muhammadiyah,
dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Hanya itu saja. Padahal Mbak Yai Ahmad Dahlan itu ucapannya itu banyak sekali, nasihat-nasihatnya itu banyak. Makanya sekarang ditambah yang satu ini, kebetulan juga bahasa Jawa. Dadio kiai sing kemajuan atau kemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Oke. Kemudian di Kongres Muhammadiyah, dulu belum pakai istilah muktamar, tapi apa? Kongres, seperempat abad tahun 1936. Dulu kan istilahnya kongres. Setelah kongres itu ada muktamar atau kongres khusus tarjih. Yang 1936 ini melahirkan Kitabul Janazah itu. Kiai Haji Mas Mansur ini yang menjadi apa? Inisiator berdirinya Majelis Tarjih, dan juga pernah menjadi ketua umum Muhammadiyah. Di Kongres perempat abad Muhammadiyah tahun 1936 di Jakarta, Mas Mansur juga apa? Menggemakan kembali semangat tadi berkemajuan. Beliau menyatakan Muhammadiyah senantiasa memajukan. Istilahnya apa? Memakai kata memajukan dan mempropagandakan, artinya mendakwahkan Islam di Indonesia dan kemajuan agama Islam. Jadi masih digunakan kata apa? Kemajuan. Karena Mas Mansur memahami kemajuan ini sudah sering diucapkan oleh Mbak Yai Ahmad Dahlan. Kemudian di keputusan Muktamar ke-37 1968, ketika Muhammadiyah berbicara tentang tujuannya, itu juga masih menggunakan kata berkemajuan. Artinya apa? Dari sini berkemajuan itu bukan istilah yang baru-baru saja dimunculkan kan? Atau tidak memiliki historitas dalam Muhammadiyah. Mungkin karena yang lain ada yang memakai jargon Arab sentris, kemudian yang lain juga menyebut Islamnya itu Islam Nusantara. Kemudian Muhammadiyah ingin bikin tandingan itu. Nah, ketika Muhammadiyah mengangkat Islam berkemajuan, itu sebenarnya memiliki apa? Historitas di dalam Muhammadiyah sendiri. 1912 kata maju atau memajukan itu sudah ada. 1914 itu ditambah, tidak hanya memajukan tetapi juga apa? Menggembirakan. Dan Mbak Yai Ahmad Dahlan sendiri sebagai founding father di dalam Muhammadiyah itu juga sering mengatakan apa? Dengan istilah, dengan kata-kata yang menunjukkan kemajuan. Jadi kiai sing kemajuan tadi. Nah, sehingga risalah Islam berkemajuan itu melengkapi rumusan resmi Muhammadiyah, maksudnya rumusan yang dilahirkan melalui muktamar-muktamar Muhammadiyah. Misalnya 1951 itu dibahas Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. 1955 ada masalah 5 dan seterusnya ya. Tapi saya coba fokus pada rumusan yang berkaitan dengan ketarjian. Misalnya 1955 itu dibahas apa? Masalah 5 atau mabadi' al-khamsah atau masail al-khams. Kemudian 1978 itu di Muktamar Muhammadiyah merumuskan manhaj tarjih dan metode penetapan hukum dalam tarjih Muhammadiyah, sehingga melahirkan ada 16 poin itu. Semuanya dikembangkan oleh Profesor Asmuni itu, sehingga melahirkan buku manhaj tarjih Muhammadiyah gitu. 1989. Berarti manhaj tarjih itu baru dirumuskan 1989. Tapi yang sering menjadi pertanyaan, Pak, kalau gitu berarti produk-produk tarjih sebelumnya tidak menggunakan manhaj. Karena manhaj tarjih itu kan usul fikih dalam penggalian hukum yang dikembangkan atau digunakan oleh ulama-ulama tarjih. Berarti sebelumnya Muhammadiyah tidak pernah menggunakan
manhaj tarjih. Karena HPT jilid 1 ini kan lahir secara umum putusannya ya kan sebelum 1989. Misalnya kitabus shalah, kitabul iman, kemudian apa? Kitabus zakah, kemudian kitabus shaum. Ini kan sebelum 1989. Apakah dulu tidak menggunakan usul fikih? Ya, jawabannya tetap menggunakan usul fikih, karena tidak mungkin seorang ulama yang bergabung di majelis tarjih kemudian tidak tahu usul fikih. Itu tetap menggunakan usul fikih. Dan dulu pernah kita bahas ya tentang historitas perkembangan manhaj tarjih. Sejak berdirinya majelis tarjih itu sudah menyatakan cara memahami Al-Quran dan Sunnah itu menggunakan usul fikih yang muktamad. Yang muktamad itu apa? Yang disepakati oleh jumhur ulama. Karena dalam usul fikih itu ada dua madhab itu. Thariqah fuqaha yang digunakan oleh madhab Hanafi, dan thariqah mutakallimin yang digunakan oleh jumhur ulama, yaitu madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali gitu. Tapi Muhammadiyah menggunakan usul fikih yang muktamad, kemudian melahirkan di kitab beberapa masalah pasal ke-21 tentang usul fikih Muhammadiyah. Ini penting ya, suatu saat kita kaji ya. Dan sudah sering kita singgung-singgungnya. Artinya tetap menggunakan manhaj tarjih. Dan manhaj tarjih ini juga sebenarnya lahir dari analisa terhadap putusan-putusan yang sudah dirumuskan di dalam HPT. Kalau dalam sejarah fikih kayak model thariqah fuqaha atau usul fikih yang dikembangkan oleh madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi itu produk hukum lahir, baru dikaji metodologinya. Tapi kalau fuqaha itu usul fikihnya dulu, baru hukum. Memang ada dua model itu. Kalau di sini berarti sejarah manhaj tarjih Muhammadiyah itu sama dengan usul fikihnya mazhab Hanafi secara historitas, bukan secara isi loh maksudnya. Secara historitas munculnya manhaj tarjih. Bisa dipahami atau pokoknya itulah. Kemudian tahun 2000 di era Profesor Amin Abdullah juga melahirkan manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. Ini yang paling penting, melahirkan 3 epistemologi. Epistemologi itu teori tentang ilmu pengetahuan, bagaimana melihat sesuatu itu, dengan melahirkan 3 pendekatan. Ada bayani, pendekatan secara tekstual berangkat dari Quran dan Sunnah. Kemudian burhani, dengan pendekatan rasio, argumen, dan ilmu pengetahuan. Kemudian irfani, dengan pendekatan hati nurani, intuisi, dan seterusnya. Artinya melihat sesuatu secara filosofis, makna dibalik sebuah hukum itu. Dan ini penting karena di manhaj tarjih berikutnya juga mengokohkan 3 pendekatan ini, termasuk di Risalah Islam Berkemajuan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam Risalah Islam Berkemajuan tadi, di bab yang kedua, itu bicara tentang konsep dasar Islam berkemajuan. Di sana dikatakan Muhammadiyah adalah gerakan dakwah yang membawa misi Islam, mana Islam berkemajuan sendiri. Nah, untuk merealisasikan Islam yang berkemajuan, maka pemahaman Muhammadiyah terhadap Islam itu mengharuskan adanya tajdid atau pembaruan. Karena Islam ini tidak mungkin maju tanpa adanya tajdid. Karena tajdid itu yang bisa menjawab dinamika dan tantangan baru dan melahirkan gagasan-gagasan baru di dalam memahami agama. Nanti saya kasih contohnya ya. Kita coba pelan-pelan pemikirannya bagaimana gitu. Nah, kenapa kok Muhammadiyah mengharuskan tajdid atau pembaruan?
supaya menemukan kembali hakikat agama. Dan tajdid ini bukan dianggap sebagai ancaman bagi otentisitas atau originalitas atau asolah Islam. Karena dengan tajdid ini kan sering disalahpahami, Pak. Kalau di barat Islam progresif, Islam yang postmodernis, itu kan menafsirkan agama yang seolah-olah mengarah ke liberal. Maka membolehkan imam dari seorang wanita atau perempuan, kayak Aminah Wadud itu kan, mengimami sholat kemudian menjadi khotib di sholat Jumat. Ini dianggap Islam yang progresif. Dan kalau Muhammadiyah menggunakan Islam berkemajuan, apakah Muhammadiyah juga semacam itu? Artinya ingin mengotak-ngatik agama demi sebuah kepentingan. Nah, ternyata Muhammadiyah di dalam memahami tajdid atau pembaruan itu, justru tajdid itu dilakukan untuk menemukan kembali hakikat agama Islam. Sebuah contoh saja. Muhammadiyah melakukan tajdid dalam masalah Bapak ini. Misalnya dalam zakat saja, misalnya. Dalam fikih zakat kontemporer ada beberapa zakat yang sudah dirumuskan oleh Muhammadiyah yang belum menjadi pembahasan ulama-ulama klasik atau bahkan bertentangan dengan pendapat ulama-ulama klasik. Contohnya zakat profesi. Zakat profesi itu ijtihad ulama kontemporer. Di masa Nabi belum ada zakat zakat profesi. Itu belum ada. Tetapi kalau di zaman sekarang banyak profesi, ya, aneka ragam profesi. Ada PNS, kemudian ada DPR, presiden, lawyer, macam-macam itu. Yang mana gajinya cukup besar. Misalnya konsultan 1 jam saja sudah berapa, Bu? Tepat? Cukup banyak, ya. Dan kemudian misalnya tidak wajib zakat. Berarti tidak ada prinsip keadilan. Itu. Sehingga 1989 di Malang itu dibahas zakat profesi. Tapi kalau dicari dalilnya secara khusus, khusus, atau juga di dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab fikih klasik, itu tidak ada itu. Tetapi Muhammadiyah merumuskan ada sebuah zakat yang disebut zakat profesi. Karena alasannya Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Min thayyibati ma kasabtum. Ini kan ada kasab. Kasab itu usaha. Ma kasabtum. Ma itu artinya isim mausul. Itu yufidul umum, memberi makna umum. Ma kasabtum itu ya segala apa pun profesi yang menghasilkan keuntungan. Berarti kalau profesi-profesi di dunia modern ini menghasilkan keuntungan dan ada ilah kausalitas, yang namanya zakat itu wajib pada sesuatu yang berkembang, ya berarti berkewajiban zakat. Wa mimma akhrajna lakum minal ar. Ini nanti lahirnya zakat Enggak zakat pertanian, yang dalam kitab-kitab klasik namanya zakat pertanian. Itu hanya wajib pada makanan pokok. Apa saja? Kalau kita Pak? Padi. Tapi kalau di zaman Nabi itu Al-hintah wasyair, itu 2 gandum. Kemudian adzurah, itu riwayat Ibnu Majah, yaitu jagung. Kemudian at-tamru, yaitu kurma. Az-zabib, yaitu anggur. 5 saja di zaman Nabi gitu. Dan mungkin kalau padi itu kan masuk dikiaskan kepada asyair wal khintah, yaitu pada
gandum. Tapi bagaimana Pak sekarang? Misalnya petani bawang merah, kemudian petani apa lagi Pak? Cabai, yang secara penghasilan lebih banyak daripada padi. Apakah tidak wajib zakat? Sedangkan ada hadis Rasulullah mengatakan apa? Laisa fil khadrawati sodakoh. Tidak ada di dalam sayur-mayuran itu sodakoh. Sodakoh itu maksudnya zakat. Nah, kalau bawang merah itu kan sayur mayuran, cabai juga ya, berarti tidak ada zakat. Tapi secara nilai panennya atau hasilnya, petani cabai, petani bawang merah bisa jadi lebih banyak daripada petani padi. Apakah itu tidak wajib zakat? Kalau kita merujuk tadi pada nas saja, itu pada nas saja, itu ada nggak apa tadi, brambang atau bawang merah dan cabai, ada nggak? Tidak ada, karena di zaman Nabi yang dizakati itu jumlahnya berapa Pak? Atau Bu, jenengan pernah menghitung atau enggak? Tadi yang saya sebutkan kan cuma 5 toh, apa tadi? As-sa'ir wal khintoh itu gandum. Kemudian apa? Ad-dhurah yaitu jagung. Kemudian yang keempat apa? At-tamar, korma. Az-zabib yaitu anggur. Kemudian 3 binatang ternak apa? Al-ibil yaitu unta, al-baqar kerbau, kemudian al-ghanam kambing. Tambah 2 adz-dzahabu wal fiddah, emas dan perak, cuma 10. Nah, sedangkan di zaman sekarang Pak atau Bu, itu banyak kekayaan atau profesi yang tidak ada nasnya secara khusus, dan itu lebih menjanjikan dan juga hasilnya lebih banyak. Nah, kalau kita memahami Islam secara tekstual, tidak ada tasdid, karena sebagian kelompok menolak zakat profesi. Artinya nanti ada muncul sebuah anggapan adanya ketidakadilan, petani sing panennya gak jelas. Ya, itu. Kemudian apa? Dipaksa ya zakat, sedangkan DPR, presiden, PNS yang gajinya luar biasa itu tidak wajib zakat itu. Sehingga perlu untuk dikaji ulang. Maka dalam zakat fikih zakat kontemporer, misalnya hadis apa laisa fil khadrawat shadaqah, itu ternyata ketika dikaji itu hadisnya banyak yang dhaif riwayatnya. Kemudian yang kedua, statusnya mauquf, tidak sampai kepada Nabi. Sehingga Muhammadiyah berangkat dari keumuman ayat tadi, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berarti bentuk usaha apapun yang menghasilkan itu wajib zakat. Yang kedua, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wa mimma ini kan ma-nya juga umum, dan dari apa atau dari segala apa. Pokoknya yang tumbuh dari bumi yang menghasilkan itu wajib zakat. Nah, sehingga petani bawang merah dan cabai zakatnya dikiaskan ke padi. Itu berapa? 5 wasak itu nisabnya. 5 wasak itu sama dengan 300 sok. 1 sok itu kan ukuran zakat fitrah, yaitu 4 mud. 1 mud itu kan 1 cawuan 2 tangan digenggamkan. Ya berarti kalau 300 sok, kalau 1 mudnya berapa? 1 soknya enggak, 1 sok berapa? 2,5 kilo ya. Sehingga Muhammadiyah menyimpulkan nisabnya zakat di pertanian apapun jenisnya sama dengan apa? 7 kintal setengah itu. Kadar zakatnya disamakan dengan tadi makanan pokok 5 atau 10%. Tergantung, kalau airnya beli ya 5%, kalau tidak ya 10. Itu contoh tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Artinya kan perlu penafsiran yang baru. Kalau tidak ya sudah tidak ada zakat pada profesi-profesi tadi, dan juga apa? Pertanian yang hanya
pada makanan pokok. Lah ketika Muhammadiyah melakukan tajdid semacam ini, apakah menodai otentisitas Islam atau justru mengembalikan ruh Islam itu? Jawabannya apa? Mengembalikan ruh Islam itu. Karena zakat itu makulatul manwa, ibadah yang bisa dipahami tujuannya apa? Sosial, dan harta yang wajib dizakati pasti an-nama, yaitu berkembang. Oke. Kemudian berikutnya Pak atau Bu, yaitu tentang karakteristik Islam berkemajuan atau Islam at-taqaddum. Nah, di risalah Islam berkemajuan, Muhammadiyah merumuskan ada 5 karakteristik Islam berkemajuan atau yang disebut dengan al-khosa'is al-khamsu. Ini namanya apa? Al-khosa'is al-khamsu, yaitu 5 karakteristik. Yang pertama, Islam yang berkemajuan itu al-mabni ala tauhid, harus dibangun pada pondasi tauhid. Ini. Jadi Islam berkemajuan itu pondasinya apa? Tauhid. Tauhid ini dipahami sebagai inti dari risalah yang dibawa oleh para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin apa? Rasulan an i'budullaha wajtanibu tauhid. Ini ayat yang sering disampaikan oleh teman-teman salafi, karena teman-teman salafi memahami apa? Dakwah itu yang pertama ya tauhid, sebagaimana para nabi yang pertama kali didakwahkan apa? Tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, sungguh kami telah mengutus di setiap umat rasulan, seorang rasul. Misinya apa? Ani'budullah, supaya umatnya itu menyembah Allah, maksudnya untuk bertauhid. Wajtanibu tauhid, dan menghindari tauhid, yaitu syirik. Kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian yang berikutnya, tauhid sesungguhnya merupakan keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Ini yang disebut tauhid apa? Rububiyah, yaitu mengesakan Allah dengan apa? Perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu apa? Al-Khaliq, Allah pencipta. Al-Mudabbir, pengatur. Ar-Razik atau Ar-Razak, yaitu pemberi rezeki. Nah, meskipun kalau rumusan resmi 3 macam tauhid itu, trilogi tauhid itu kan belum ada di Muhammadiyah, tetapi sebenarnya Muhammadiyah juga tidak anti. Kalau kita perhatikan ya, di Kitabul Iman itu kan sebenarnya juga makna dari tauhid rububiyah. Maksudnya yajibu alina an nu'mina billahi rabbina wa huwal ilahul haq alladzi khalaqa kulla syai'. Alladzi khalaqa kulla syai' ini tauhid apa? Rububiyah. Kemudian juga tauhid itu maknanya meyakini bahwa hanya Allah yang patut disembah. Ini tauhid apa kalian? Uluhiyah, yaitu ifradullah bi anwa'il ibadah, mengesahkan Allah dengan semua bentuk ibadah, salat, zakat, berdoa, takut, kemudian apa? Yang lainnya, semua macam ibadah yang kita lakukan itu hanya ditujukan kepada Allah. Itu disebut apa? Tauhid uluhiyah. Kalau tauhid uluhiyah ini sebenarnya ada dalam rumusan al-ahadiyah atau wahdaniyah ya, kalau dalam istilah akidah apa? Asy'ariyah. Tapi kalau Muhammadiyah menggunakan istilah apa? Al-ahadiyah. 20 sifat wajib bagi Allah itu kan satunya apa? Wahdaniyah kan. Kalau di sana di HPT kita di Kitabul Iman pakai al-ahad fi uluhiyatihi. Allah itu satu dalam uluhiyahnya, artinya Allah itu tidak boleh diduakan di dalam apa? Penyembahannya. Itu. Tidak boleh melakukan syirik. Wa sifatihi, ada tauhid sifat. Nah, kalau ini ikut Asy'ari, sama dengan Asy'ari ya. Tauhidul af'al. Sifat itu maksudnya sifat Allah itu satu, bukan 2. Kenapa kok Asy'ari memunculkan tauhid sifat ini sebagai counter daripada Mu'tazilah? Karena Mu'tazilah itu Allah alimun, tapi alim Allah itu bukan dengan apa?
Dengan apa? Antara asma dan sifat itu kan beda. Kalau Mu'tazilah kan itu. Ada. Kalau kita kan alimun tapi juga biilmihi. Allah alim dengan sifat alimnya. Tapi kalau Mu'tazilah seolah-olah memunculkan dua gitu. Nah, itu tentang tauhid apa? Sifat. Kemudian tauhid af'al. Ini yang melahirkan. Af'al itu semuanya itu berasal dari perbuatan Allah. Nanti ada nadhariyatul kasb itu. Teori apa? Kasb. Manusia itu punya potensi atau ikhtiar tetapi tidak maksimal. Itu kan rumusan akidah Asy'ariyah. Makanya di HPT kita itu masih ada teori kasb. Sebagaimana Asy'ariyah. Suatu saat mungkin kita bahas ya, tapi kadang-kadang gini susah dipahami kalau kita nggak punya basic. Kayak. Nah, sehingga Ahadiyah di Muhammadiyah itu 3 tauhid itu. Tauhid uluhiyah apa? Enggak yang tadi. Sifat, kemudian af'al. Ini kalau Asy'ariyah itu kan sebenarnya tauhidul dzat, karena zat ini sudah jelas oleh dalam pandangan Muhammadiyah, zat Allah itu satu, tidak semua umat Islam sudah paham. Tapi di dalam sejarah perkembangan ilmu kalam itu perlu untuk dirumuskan, karena muncul berbagai macam bentuk pemikiran filsafat. Pokoknya itulah. Oke, nanti suatu saat kita kaji ya, mungkin juga susah dipahami Pak. Kalau nggak pelan-pelan. Tapi intinya, apakah Muhammadiyah menolak tauhid rububiyah, uluhiyah? Sebenarnya juga tidak gitu. Karena apa? Tauhid itu kan dianggap sebagai apa? Pembagian yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau kelompok Asy'ariyah kan membid'ahkan. Tetapi secara makna, kalau digunakan untuk menganalisa, memahami sesuatu kan boleh-boleh saja kan gitu. Karena dalam disiplin ilmu itu kan muncul istilah wajib, haram, mubah itu di zaman Nabi kan belum ada. Tetapi setelah perkembangan ilmu fikih itu menjadi ada. Bukan berarti istilah itu menjadi sebuah hal yang disebut bid'ah yang berlawanan dengan agama. Oke ya. Suatu saat kita kaji secara khusus. Kemudian berikutnya tauhid dipahami sebagai hakikat tauhid itu memuliakan manusia. Nah, walaqad karamna bani Adam. Kemudian tauhid itu pembebasan manusia dari belenggu ketidakadilan dan penghisapan antar manusia. Ini jelas. Makanya tauhid itu apa? Takhriru apa? Al-ibad min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Itu membebaskan manusia dari menyembah sesama manusia menjadi apa? Menyembah Tuhannya manusia. Kemudian tauhid itu membawa sikap kritis. Artinya orang bertauhid itu tetap kritis ya. Sehingga melihat TBCS ya ada sifat apa? Berontak. Sehingga wajar kalau orang Muhammadiyah ada upacara bapak tepuk manganan itu biasanya agak gelo atau artinya berontak. Memang itu menunjukkan sikap punya tauhid. Kalau tidak punya tauhid ya biasa-biasa saja. Manganan itu dibeno. Artinya orang bertauhid itu memiliki sikap kritis. Itu yang berkaitan dengan tauhid. Dan secara umum itu penegasan apa yang sudah dirumuskan di dalam usul al-aqaid as-shahihah, pokok-pokok akidah yang benar sebagaimana yang dirumuskan dalam Kitabul Iman 1929. Kemudian yang kedua, Islam yang berkemajuan itu karakteristiknya aruju ilal Quran was sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Dan kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam pemahaman Muhammadiyah tadi menggunakan pemikiran yang maju dan ilmu pengetahuan yang luas. Ini menunjukkan modernnya pemikiran apa? Muhammadiyah.
Kembali pada Quran dan Sunnah ini sudah menjadi jargon sejak berdirinya apa? Muhammadiyah. Karena ketika itu kelompok-kelompok tradisional kan dalam memahami Islam itu mengkultuskan apa? Kitab kuning dan pemahaman kiai. Dulu pernah kita bahas, maka muncul tokoh apa? Syafiq Hasyim itu yang pertama kali memunculkan teori dalam sejarah Islam di Indonesia apa? Bahwasanya kitab kuning itu boleh dikaji ulang dengan melihat Al-Quran dan Sunnah itu dulu pendapatnya Faqih Hasyim kan, dulu pernah kita kaji kan. Kemudian Mas Mansur terpengaruh kan gitu, sehingga Mas Mansur mendirikan, masuk ke Muhammadiyah 1921, kemudian melahirkan Majelis Tarjih. Meskipun Mas Mansur juga awalnya dari kelompok tradisional dan dalam pemahaman agama yaitu taklid kepada kitab-kitab apa? Kuning, yaitu mengkultuskan kitab kuning. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu ihya al-ijtihad wa tajdid, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Ini juga sudah kita temukan sejak awal berdirinya Muhammadiyah. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu meskipun kalau kita lihat dari segi backgroundnya, yaitu belajar kitab-kitab apa? Madzhab Syafi'i. Secara akidah juga Asy'ari. Secara tasawuf ya baca Ihya Ulumuddin dan bahkan itu apa? Al-Hikam Athaiyah itu yang ditulis apa? As-Sakandari itu. Ibnu Athaillah apa? As-Sakandari. Itu diantara beberapa buku yang sering dibaca oleh Mbak Yai Ahmad Dahlan. Artinya buku-buku yang dibaca oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan di masa awal juga tidak jauh berbeda dengan apa para kiai yang ada di Indonesia. Tetapi Mbah Yai Ahmad Dahlan di dalam kongres tahunan itu sering mengatakan aruju ilal Quran wa sunnah, disuruh kembali pada Quran dan Sunnah. Artinya Mbah Yai Ahmad Dahlan memiliki sikap kritis bahwasanya kitab kuning itu penting, tetapi tidak semua yang apa sudah diijtihadkan oleh para ulama itu mutlak benar atau relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Kan karena ijtihad itu kan bisa mengalami perubahan. Maka dalam pandangan Muhammadiyah pintu ijtihad itu masih apa? Senantiasa terbuka, dan Muhammadiyah meyakini kaidah apa? La yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuri al-azminah wal amkinah. Tidak dipungkiri ada perubahan hukum karena perubahan apa? Zaman dan tempat gitu. Artinya apa? Pintu ijtihad itu senantiasa terbuka. Nah, kalau pintu ijtihad senantiasa terbuka, maka Muhammadiyah mengharuskan ijtihad. Dan ijtihad itu dirumuskan di dalam kitab Masalah 5. Di apa, Pak? Yaitu dalam kias. Kan sudah pernah kita bahas, kias maknanya spesifik, ada yang umum. Kalau spesifik yang melihat lah, kalau umum yaitu ijtihad itu sendiri. Dan ijtihad di dalam Muhammadiyah tadi itu dilakukan dalam 4 bidang, yaitu apa? Dalam ibadah, kemudian apa? Akidah, kemudian ibadah, muamalah dan akhlak. Kalau ijtihad dalam arti Muhammadiyah tadi ijtihadnya dengan melakukan tajdid, maka tajdid itu yang pertama maknanya purifikasi, itu dilakukan dalam apa? Ibadah dan akidah. Itu melakukan apa? Purifikasi, yaitu mengembalikan pada originalitas ajaran agama Islam yang bersumber pada Quran dan Sunnah. Sehingga akidah orang Muhammadiyah tidak boleh mengidap apa? Takhayul, khurafat sama syirik. Kemudian ibadah tidak boleh ada bid'ah. Tapi tajdid dalam Muhammadiyah juga artinya dinamisasi, artinya berkembang sesuai dengan konteks zaman. Itu dilakukan dalam muamalah dunyawiyah yang senantiasa berkembang.
kembang. Nah kalau zakat itu ibadah mahdhah atau muamalah duniawi ya Pak? Nah, itu macam-macam Pak. Zakat itu bisa jadi mahdhah karena nisab dan kadarnya kan jelas. Tapi esensi zakat itu bisa jadi muamalat duniawiyah, artinya kalau aspek sosialnya bisa berkembang sehingga melahirkan tadi zakat profesi, zakat pertanian, tidak hanya makanan pokok gitu. Nah, itu muamalah duniawiyah, Muhammadiyah melakukan dinamisasi. Kemudian juga akhlak itu dianggap berkembang sehingga Muhammadiyah dalam merumuskan risalah akhlak itu tidak hanya tetap mempertimbangkan budaya dan tradisi, sehingga berlaku al-adah muhakamah, etika atau tradisi Jawa yang baik tidak kontradiksi dengan agama itu boleh diadopsi. Dan kalau kita lihat ketika Nabi menjelaskan risalahnya yang berkaitan dengan akhlak itu bunyinya apa? Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Yang dipakai kan liutamima, menyempurnakan. Berarti bukan berarti akhlak sebelum Nabi Muhammad itu belum ada. Sudah ada tapi disempurnakan oleh Nabi Muhammad, sehingga akhlak pun itu bisa berkembang. Artinya menjaga etika sopan santun yang dimana kita berada. Mungkin demikian ya, karena cukup panjang ini. Silahkan kalau ada yang didiskusikan atau